Di dalam bahasa Inggris, seorang pembawa senjata disebut dengan armor bearer. Pembawa senjata atau armor bearer, teladan yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Kita mempelajari mengenai roh pembawa senjata, sebenarnya berarti kita mempelajari mengenai roh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus teladan kita menyerahkan nyawanya bagi kita untuk memenuhi kehendak Bapa. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang pembawa senjata. Dia rela menyerahkan nyawa bagi pemimpinnya untuk memenuhi tujuan daripada pemimpinnya. Di zaman kita hidup kelihatannya sangat sedikit orang yang mengenal untuk menyerahkan nyawa bagi orang lain. Arti sepenuhnya konsep ini sebenarnya sangat penting bagi kita orang-orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, apalagi gembala cabang. Karena kita secara khusus telah dipanggil ke dalam pelayanan. Kalau kita boleh jujur, dalam pelayanan kita masing-masing, kita sendiri merindukan ada orang-orang yang setia, yang mau menyerahkan dirinya menolong kita. Amin. Sebagai Elia di cabang kita masing-masing, teriakan dan tangisan kita adalah supaya Tuhan memunculkan Elisa di dalam gereja kita. Karena tak dapat tiada, tiap Elia membutuhkan Elisa. Tetapi ada prinsip Tuhan, seperti yang kita dengar berulang-ulang tadi, namanya prinsip tabur dan tuai. Saya percaya sungguh, bila mana kita mengembangkan roh pembawa senjata, maka Tuhan juga akan membangkitkan pembawa senjata bagi kita di dalam sidang kita. Amin. Mari katakan, saya mau menjadi pembawa senjata dan saya sungguh percaya Tuhan Yesus akan memberikan pada saya pembawa-pembawa senjata yang setia bagi saya. Ya sungguh percaya, mari kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya dari menyerahkan diri untuk melayani orang lain, banyak pelayan Tuhan justru mengharapkan atau menuntut pemimpinnya atau gembalanya untuk melayani dia. Hal ini tidak seturut dengan roh Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita semua menginginkan memiliki urapan 2 kali ganda seperti Elisa. Dan saya percaya itu kehendak Tuhan bagi kita. Karena dunia tidak akan bertambah baik. Dunia akan bertambah jahat. Dibutuhkan urapan yang berlipat kali ganda dibandingkan generasi di atas kita, supaya kita dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Namun supaya kita dapat bergerak di dalam pengurapan Elisa, kita harus belajar melayani Elia kita. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi seorang Elisa mau memberikan nyawanya bagi Elianya. Tidak sulit untuk mengakui kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sering sekali menjadi pertanyaan, apakah kita mau tunduk, mau patuh terhadap orang lain, terhadap manusia lain, terhadap pemimpin kita yang kita tahu juga memiliki kekurangan. Biarlah kita berkata, ya saya mau. Karena firman Tuhan berkata, adalah mustahil bagi kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sebelum kita mengasihi manusia yang kita lihat. Bila mana kita berkata kita tunduk kepada Tuhan, maka kita tunduk kepada otoritas-otoritas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam membangun tujuan Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang pemaksa, yang mau membuat kita menderita, supaya kita menggenapi tujuan Dia tanpa mempedulikan tujuan kita. Tidak. Ketika kita
menggenapi tujuan Tuhan yang sama dengan menggenapi tujuan pemimpin kita, maka dengan sendirinya Tuhan bekerja menggenapi impian-impian kita lebih dari yang apa bisa kita harapkan. Kalau kita mau tepuk tangan, mari kita tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Karena itu jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya yakin ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, sebenarnya itulah ketika dia mati. Secara tubuh dia mati di Golgota. Tapi saya suka mengartikan, mewahyukannya, karena begitu yang saya dapat dari Roh Kudus. Ia mati ketika ia berada di Getsemani. Karena di situ ia berdoa, Bapa, kalau boleh, kalau masih memungkinkan Bapa, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Menunjukkan Tuhan Yesus pun harus menyangkal diri untuk memenuhi tujuan Bapa. Amin. Tuhan Yesus pun harus mematikan keinginan dirinya. Karena dia 100% manusia walau dia 100% Tuhan. Itu sebabnya ada doa di Getsemani yang mengatakan, kalau boleh Bapa, jauhkan cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Berapa banyak kita seringkali dalam pelayanan kita harus berdoa demikian. Ada hal-hal yang kita rasa tidak cocok, tidak sesuai. Ada hal-hal yang kita rasa sangat menyakitkan. Tetapi kita tahu itu adalah pesan, itu adalah visi, itu adalah tugas dari pemimpin kita. Maka kita teladani Tuhan Yesus. Roh pembawa senjata adalah Roh Kristus. Yang mengatakan kehendak-Mu jadilah. Bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu.